Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Peradaban Islam pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi pertanyaan besar. Hal ini dipicu oleh tindakan dimentahkan Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Misalnya, dalam kabinet hanya Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara yang dipercayakan kepada tokoh Islam. Padahal umat Islam mencapai 90% di Indonesia. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi, diambillah beberapa keputusan. Mereka menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintah mengakui nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. Departemen Agama. Pembentukan Kementerian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dalam sidangnya pada tanggal 25 sampai 26 Agustus 1945 yang membahas soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementerian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Kementerian Agama resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama yaitu Muhammad Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946. Tujuan dan fungsi Departemen Agama. Pertama, mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. Dua, mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Tiga, memberi penerangan dan penyuluhan agama. Empat, mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. 5. Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta, dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi. 6. Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Setelah revolusi selesai, usaha untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah agama dimulai kembali, bukan saja untuk Jawa dan Sumatera, melainkan seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga yang didirikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, pesantren, dan universitas-universitas Islam lainnya. Hukum Islam. Lembaga Islam yang penting yang ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, wakaf, hibah, dan baitul mal. Keberadaan lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan pada tahun 1989. Haji. Indonesia termasuk negeri yang banyak mengirim jamaah haji. Di masa penjajahan, tahun puncak ialah tahun 1926 sampai 1927 ketika sekitar 52.000 orang pergi ke Mekah.
Angka tertinggi sampai tahun 1992 yaitu sekitar 107.000 orang jamaah haji Indonesia diberangkatkan. Sejak awal tahun 1970-an, banyak para pejabat tinggi pemerintah termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci. Bahkan dari kalangan mereka lah Amir Al-Hajj atau pemimpin jamaah haji Indonesia ditunjuk. Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di Jawa Barat berdiri pada tanggal 12 Juli 1958 diketuai oleh seorang panglima militer. Setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan DITII tahun 1961, Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keagamaan, seperti dakwah. Sejarah bukan hanya masa lalu yang perlu diketahui manusia. Ilmu ekonomi Islam pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai moral yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan dengan kegiatan perekonomian yang meliputi perdagangan dan kegiatan lainnya seperti bertani, beternak, dan berkebun. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, Rasulullah SAW mendirikan Al-Hizbah sebagai institut yang bertugas sebagai pengawas pasar atau market controller. Prinsip dan nilai-nilai ilmu ekonomi yang menjadi dasar penerapan ekonomi dan keuangan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara umum ada dua. 1. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani atau material dan spiritual sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, umat Islam mempunyai hak penuh untuk memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan duniawi di samping kenikmatan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kebahagiaan dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Quran Surat Al-Qasas ayat 77 juz 28. 2. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun produsen, umat Islam tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang membawa kerusakan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Singkatnya, aktivitas ekonomi dilakukan demi kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Perkembangan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Pada masa Abu Bakar, konsepnya masih sederhana, yaitu bahwa setiap orang Islam harus mendapatkan haknya yang sama dan adil sehingga kemiskinan dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, karena semakin luasnya wilayah ekspansi Islam dan pendapatan negara mengalami peningkatan yang signifikan, harta Baitul Mal tidak langsung dihabiskan. 3. Pada masa Utsman bin Affan, keadaan ekonomi Islam tidak mengalami perubahan yang signifikan dan sebagaimana khalifah sebelumnya, ia tetap memperhatikan sistem pemberian bantuan dan santunan kepada masyarakat. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib, sebagaimana khalifah terakhir, meskipun negara berada dalam suasana politik yang tidak menentu, tetap berusaha menerapkan ekonomi Islam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan umat Islam. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Peradaban Islam masa Bani Umayyah dimulai sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang melakukan perdamaian atau tahkim atau arbitrase dalam perang Siffin dengan pihak Muawiyah yang kemudian menjadi khalifah pertama Bani Umayyah pada 661 Masehi atau 41 Hijriah. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah menurut Hasan Ibrahim berjalan selama kurang lebih 90 tahun dengan 14 orang khalifah.
Dengan latar belakang politik yang berlangsung selama berabad-abad, tidak banyak dinamika perkembangan yang terjadi dalam peradaban Islam, khususnya dalam bidang ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Namun, jika dibandingkan dengan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa ini terjadi peningkatan pemasukan keuangan dengan meluasnya ekspansi Islam di berbagai belahan dunia pada waktu itu. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah. Kegiatan perekonomian bertambah maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga kekayaan negara bertambah banyak. Meskipun pada umumnya tidak berbeda dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan Bani Umayyah. Badriyati menulis bahwa pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kemudian di sektor industri, di mana banyak berdiri kota-kota industri seperti Basra yang terkenal dengan industri sabun dan gelasnya, Kufah dengan industri sutranya. Kemajuan ekonomi yang sangat signifikan ini diawali oleh Khalifah Al-Mansur yang piawai dalam bidang ekonomi dengan meletakkan fondasi-fondasinya dengan kuat selama 22 tahun yang dilanjutkan dengan khalifah-khalifah lainnya terutama Harun ar-Rasyid. Sepeninggal Al-Mansur, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Hashmi Khas, Indonesia masih tersisa sebanyak 810 dirham, dan ketika Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, ia meninggalkan kekayaan negara kurang lebih 900.000 juta dirham. Perbedaan ekonomi pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada penerapan konsep kepemilikan atas tanah di mana pada zaman Bani Abbasiyah, konsep tanah adalah hak penuh negara lebih tegas dikemukakan. Sementara pada masa Bani Umayyah, tanah adalah milik umat Islam yang diwakili oleh khalifah. Perbedaan yang lain adalah pada penerapan pajak di mana diperoleh cara yang mempermudah dan memperlancar penarikan pajak dengan adanya sistem penjamin yang pada waktu itu disebut dengan daman atau hibalat. Selain itu, sikap pemerintahan Bani Abbasiyah kepada para petani lebih baik jika dibandingkan dengan sikap Bani Umayyah yang kurang mendukung sektor pertanian, terutama di masa-masa awal pemerintahan. Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan miliaran penganut di berbagai penjuru, dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhannya, agama Islam juga memiliki seperangkat aturan yang lengkap termasuk dalam bidang ekonomi. Bahkan dalam bidang ini sudah cukup tua, lebih dari 1000 tahun telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan dalam beragam model yang berbeda dalam tiap Islam di bidang politik. Pada tanggal 16 Oktober 1905, lahirlah Syarikat Islam atau yang biasa disebut SI di Solo dengan berdasarkan sifat nasionalis dan dasar Islam yang tangguh. Dari organisasi ini lahirlah organisasi Islam yang ada di Indonesia saat ini seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada masa kemerdekaan, selain adanya organisasi Islam, terdapat juga partai politik Islam yang bernama Masyumi atau biasa dikenal dengan Majelis Syura Muslim Indonesia. Partai ini merupakan partai politik terbesar di Indonesia selama masa demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini kemudian dilarang pada tahun 1960 oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, karena diduga mendukung pemberontakan oleh PRRI. Masyumi merupakan awal munculnya partai-partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Karena kemunculan Masyumi, sekarang ini banyak sekali partai-partai seperti Partai Amanat Nasional, Partai Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga ada Partai Bulan Bintang. Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa disebut dengan PKB. PKB adalah sebuah partai politik berideologi modern di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustafa Bisri, dan A. Muhid Muzadi. Partai Keadilan Sejahtera atau biasa dikenal dengan PKS. PKS adalah sebuah partai politik yang sebelumnya bernama Partai Keadilan. Partai ini berbasis Islam yang memiliki perwakilan di Parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 juga menjadi pemilu kelima yang diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera ini.
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP atau P3 adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari 4 partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI. Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah lama berjaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada tanggal 17 Juli 1998. Partai yang memperjuangkan syariat Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai ikon perjuangannya ini memiliki sekitar 400 anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Next, lanjut ke peradaban Islam Indonesia di bidang ormas. Ormas keagamaan, khususnya ormas Islam, telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa prakemerdekaan maupun hingga saat ini. Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai dengan jutaan orang. Wah, banyak sekali ya. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam. Yang pertama dan yang pasti sudah tidak asing lagi adalah Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU. NU adalah organisasi Islam yang pernah menjadi partai politik di Indonesia sebelumnya. NU memiliki anggota berkisar lebih dari 108 juta orang yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit, serta mengorganisir para masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Pandangan keagamaan NU dianggap masih tradisional karena mentoleransi adat dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini bertolak belakang dengan organisasi Muhammadiyah. Sumbangsi NU untuk pendidikan di Indonesia sangatlah banyak. NU memiliki ribuan pondok pesantren, madrasah, atau sekolah. Lembaga pendidikan tersebut mulai dari tingkatan taman kanak-kanak yang paling rendah hingga SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Berikut ini adalah gambar sekolah yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Yang kedua yang sama tidak asingnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah memainkan peran penting dalam perluasan salafisme di Indonesia. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan sekuler, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas muslim ke atas, menuju komunitas modern, dan untuk memurnikan Islam Indonesia dari praktek sinkretis lokal. Tidak kalah dengan organisasi sebelumnya, Muhammadiyah juga terus mendukung budaya lokal dan mempromosikan toleransi beragama di Indonesia. Nah, Muhammadiyah juga memberikan kontribusi penting dalam pendidikan di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan mulai dari TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, sampai dengan Universitas Muhammadiyah yang termasuk universitas favorit yang ada di Indonesia. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki rantai besar rumah sakit amal seperti yang ada di gambar, yaitu Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga mengoperasikan 128 universitas pada akhir 1990-an hingga sekarang. Mana Islam sangat mendukung kemajuan IPTEK. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan ekstrim dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Dikarenakan peran Islam dalam perkembangan IPTEK bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan IPTEK. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan IPTEK. Bagaimanapun juga bentuknya, IPTEK yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan IPTEK yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Ada dalil ayat-ayat Al-Quran tentang IPTEK. Yang pertama ada surah Ar-Rahman.
Penjelasan dari surat tersebut berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai menembus atau melintas penjuru langit dan bumi. Namun, Al-Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan, maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sultan, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada surah Al-Mulk ayat 19. Penjelasan dari surat tersebut di atas menceritakan tentang bagaimana burung bisa terbang mengembangkan sayapnya. Itu karena burung dilengkapi dengan organ-organ tertentu, misalnya sayap, bulu-bulu yang dapat menahan angin dan badan yang lebih ringan daripada tenaganya. Tentu hal serupa juga tidak mustahil bagi manusia untuk bisa terbang. Bila dilengkapi dengan organ-organ yang mampu menerbangkannya, hal ini pernah dicoba oleh manusia terdahulu ketika mereka mencoba terbang seperti burung. Mereka membuat sayap kemudian diikat pada kedua tangannya, lalu terbang dari atas. Namun sayangnya mereka tidak bisa terbang ke atas karena tidak seimbang antara berat badannya dan kekuatan sayapnya. Yang ketiga ada surah Al-Hadid ayat 25. Penjelasan dalam ayat tersebut, Allah menganugerahkan besi sebagai karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saksikan betapa besi banyak memberikan manfaat kepada manusia. Dengan besi, manusia bisa menciptakan berbagai macam keperluan rumah tangga, kendaraan laut, darat, udara, dan sebagainya. Dengan besi pula, manusia dapat membina kekuatan bangsa dan negaranya. Karena dari besi dibuat segala alat perlengkapan pertahanan dan keamanan negeri, seperti senapan, kendaraan perang, dan sebagainya. Karena besi, bangunan-bangunan pencakar langit didirikan. Tentu, besi itu hanya salah satu contoh saja dari sekian banyak anugerah Allah yang telah diberikan kepada manusia untuk keperluan hidupnya, seperti emas, perak, tembaga, timah, baja, dan lain-lainnya. Kesemuanya itu tersedia di dalam perut bumi. Tinggal bagaimana manusia bisa mengeksploitasi dengan tidak merusak lingkungan. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya senantiasa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa perlu takut mengenai temuan-temuan yang berpotensi mematahkan kepercayaan kita. Karena sesungguhnya segala yang ada di bumi ini adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mempermudah hidup kita dan bisa membuat kita lebih menghargai ciptaan Allah. Manusia harus mengamalkan ilmu dengan ikhlas serta dengan niat mencari ridhonya. Selain itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi haruslah menjaga serta melestarikan alam ini tanpa melakukan kerusakan terhadapnya. Nah, kita sebagai muslim tentunya memiliki sikap untuk menghadapi perkembangan iptek. Sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi iptek tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi iptek tersebut diantaranya adalah resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak, jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Yang kedua, setelah kita menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal ini. Yang ketiga ada disgresif, yaitu iptek perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat ada adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Yang kelima
ada transmitif, kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam. Sebagai contohnya dengan adanya Al-Quran seluler, Al-Quran digital, dan sebagainya. Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin, yang membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam semesta beserta segenap isinya. Agama yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Awalnya, pembelajaran agama Islam dilaksanakan secara informal di surau-surau. Lama-kelamaan, proses belajar mengajar ini dilembagakan dalam bentuk pesantren yang dilengkapi dengan asrama. Pesantren lahir di Indonesia untuk mensyariatkan orang-orang dan masyarakat yang baru masuk Islam. Asimilasi nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai tradisional lokal yang ada di masyarakat inilah yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang pesat ke seluruh Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, pesantren tidak lagi sebatas pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pusat peradaban. Nilai-nilai keagamaan dan bermasyarakat menyebar melalui jaringan santrinya ke berbagai penjuru daerah, pulau-pulau lain di luar Jawa, dan bahkan hingga ke luar negeri. Untuk menjaga kemandirian, pesantren mengembangkan berbagai unit usaha yang dilengkapi program keterampilan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Pesantren menyajikan kehidupan. Jadi yang diajarkan kiai ke santri itu bagaimana dia hidup. Pendidikan Islam yang menyajikan asimilasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sangat berkontribusi besar terhadap penyebaran Islam yang moderat di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dalam pendidikan Islam tercermin pada adopsi sistem pendidikan formal di sekolah yang melahirkan madrasah. Lembaga pendidikan ini sebagai bentuk pendidikan umum dengan ciri khas Islam yang memiliki jenjang mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Adopsi dilakukan dalam materi ilmu umum dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Di samping tetap menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk diniyah, pesantren juga menyelenggarakan madrasah yang disetarakan dengan sekolah umum. Berbagai bentuk penguatan pun diberikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan kualitas pembelajaran santrinya. Salah satunya adalah perumusan program-program prioritas bagi pesantren dan pemberian beasiswa bagi santri untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di seluruh Indonesia. Santri Indonesia setiap tahunnya juga mengukuhkan resolusinya melalui Hari Santri Nasional untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara dan dalam praktik keagamaan menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pentingnya pendidikan agama Islam pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Tahun 1952, pendidikan agama Islam dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan. Pada tahun 1968, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dan tolok ukur kelulusan. Ini semakin ditegaskan melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 3, di mana pemerintah melalui Menteri Agama mewajibkan setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menyelenggarakan pendidikan agama. Bahwa sesungguhnya Islam menginginkan kita menjadi orang-orang yang cinta agama. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan Islam diselenggarakan dalam 2 jalur yang saling melengkapi, yaitu Mahat Ali di dalam pesantren dan IAIN dan UIN di luar pesantren.
Sementara Mahat Ali berkonsentrasi pada ilmu-ilmu keagamaan dan dakwah, IAIN dan UIN menggabungkan ilmu-ilmu umum dan ilmu agama Islam. Keseluruhan komponen pendidikan Islam dalam berbagai jenjang menjadi bagian yang terintegrasi dalam sebuah sistem pendidikan nasional dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak itu, baik diniyah, madrasah, maupun pendidikan tinggi Islam yang semula berada di luar sistem pendidikan nasional diakui pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Saat ini, struktur subsistem pendidikan Islam menjadi kompleks dan besar, baik jenjang dan jenis pendidikan, jumlah lembaga, maupun peserta didik yang dilayani menjadi semakin banyak. Pendidikan Islam juga memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing jenisnya. Melalui diversifikasi konsentrasi madrasah yaitu sains, vokasi, keagamaan, dan madrasah reguler, berbagai keunggulan pun berhasil dicapai. Kini, siswa madrasah sudah mampu bersaing dengan sekolah umum dan meraih prestasi di bidang akademik. Murid-murid madrasah mengukir berbagai pencapaian di tingkat nasional maupun internasional. Termasuk ketika berlaga di Olimpiade Sains Nasional, lomba karya tulis ilmiah bidang keagamaan tingkat nasional, festival dan kompetisi robotik madrasah, maupun Asian Youth Robotic Olympiad atau AYRO 2016 yang digelar di Singapura, yang tidak saja berbuah penghargaan, namun juga kesempatan bagi siswa-siswi madrasah untuk merasakan pengalaman untuk belajar singkat di luar negeri karena prestasi mereka ini. Nilai rata-rata UAN murid madrasah juga cenderung lebih tinggi dibanding nilai rata-rata nasional, terutama dalam mata pelajaran bahasa. Rasio antara jumlah pendaftar madrasah dan murid yang diterima pun semakin besar. Ketika lulus, mereka juga mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan, melalui program vokasinya, sejumlah madrasah berhasil membiayai sendiri kegiatannya melalui unit usaha sekolah yang dikembangkan. Lebih jauh, di tingkat yang lebih tinggi, perguruan tinggi Islam juga membuktikan kegemilangannya. Perguruan tinggi Islam umumnya kini sudah terakreditasi A, dibimbing para dosen yang berlatar belakang pendidikan internasional dari Eropa, Amerika, Timur Tengah, Jepang, dan lain-lain, yang kaya dengan wawasan dan hasanah ilmu pengetahuan. Sebaliknya, dosen-dosen tamu asing, salah satunya dari Jerman, kerap berbagi ilmu di perguruan tinggi Islam. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi Islam juga diminati oleh mahasiswa asing dari berbagai negara. Dosen-dosen perguruan tinggi Islam juga aktif menulis di berbagai jurnal internasional, sehingga pemikiran mereka terindeks secara global. Perguruan tinggi Islam pun telah melahirkan begitu banyak profesional di bidang ekonomi syariah, kedokteran Islam, dan psikologi yang dibutuhkan di lapangan kerja masa kini. Lebih jauh, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi program 5.000 doktor untuk dapat terus memenuhi kebutuhan akan cendekiawan Islam yang mumpuni dan membangun reputasi Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia. Indonesia juga selalu aktif berpartisipasi dan bahkan menjadi tuan rumah dari Annual International Conference on Islamic Studies atau AICIS, sebuah konferensi internasional tingkat tinggi yang melibatkan ahli dan cendekiawan Muslim dan non-Muslim antara lain dari Amerika, Inggris, Australia, Prancis, dan Jerman untuk membahas persoalan-persoalan sosial budaya berbasis studi dunia Islam terkini. Selain standarisasi pendidikan diniyah formal di pesantren agar setara dengan jenis pendidikan formal lainnya, Mahat Ali juga mulai dikembangkan keberadaannya. Tahun 2016, lembaga pendidikan ini akan dikembangkan di 14 provinsi di Indonesia.
Di sisi lain, reformasi pendidikan agama Islam di sekolah dalam isi dan metode pembelajaran dengan pembelajaran agama Islam rahmatan lil alamin telah membantu menanamkan nilai-nilai budaya damai seperti toleransi, demokrasi, dan multikultural, serta membantu menangkal penyebaran paham radikal di sekolah. Hal ini berkat pengembangan bimbingan teknis terhadap semua guru agama Islam secara tuntas sampai akhir 2016. Reformasi ini telah berhasil mendongkrak popularitas mata pelajaran agama Islam di sekolah dan menjadi semakin diminati oleh para siswa. Bahkan, metode pembelajaran yang digunakan mulai diadopsi oleh guru mata pelajaran agama lain dan mata pelajaran umum.